Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan coba belajar bagaimana menginstalasi CCTV lagi. Berbeda dengan yang kemarin, kali ini kita mau menginstalasi CCTV analog. Jadi yang kemarin adalah CCTV yang IP kamera. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama ada di bagian instalasinya. Kalau CCTV analog semacam ini, instalasinya itu menggunakan yang namanya kabel RG atau kabel koaksial. Ini jenis kabelnya ini ya. Nah, kalau CCTV IP kamera atau IP cam itu dia pakai wireless, kalau enggak pakai kabel. Jadi transmisi datanya itu networking dia. Tetapi justru karena menggunakan kabel RG atau kabel koaksial, menurut saya pribadi ya, hasil dari gambar CCTV analog semacam ini itu jauh lebih bagus gambarnya daripada CCTV yang IP kamera menurut saya. Terus perbedaannya lagi, kalau CCTV IP kamera dia bisa stand alone. Artinya kita hanya bisa instalasi CCTV-nya saja karena dia punya memory card untuk penyimpanan data gambarnya. Kalau CCTV semacam ini, CCTV analog itu dia tidak bisa stand alone atau tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus punya penyimpanan sentral yang namanya DVR atau Digital Video Recorder. Terus kemudian IP kamera itu dia banyak sekali fiturnya. Ada fitur motion tracking, ada night vision, ada two-way audio. Nah, CCTV semacam ini tuh jarang ada yang punya kayak gitu ya. Walaupun ada ya, yang mahal-mahal, tapi jarang lah. Dari segi harganya, CCTV analog ini jauh lebih terjangkau daripada CCTV IP kamera. Bayangkan, ini saya beli satu set ini, tinggal pasang di 4 titik, kita dapat 4 CCTV. Ini hanya mungkin sekitar 1 juta lebih sedikit lah. Itu kalau IP kamera kita cuma dapat 1 atau 2 saja yang kualitasnya oke loh ya. Yang kualitasnya ecek-ecek mah banyak. Tapi ini kualitasnya sudah bagus dan harganya sangat-sangat terjangkau. Hampir setengah harganya, bahkan lebih dari CCTV yang IP kamera. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menginstalasinya. By the way, sorry ini ada suara gluduk-gluduk karena tiba-tiba Jepara hujan, alhamdulillah. Jawah, rahmatullah. Terus dulu orang nggak suka CCTV analog itu karena CCTV analog tidak bisa kita pantau dari mana-mana kalau tidak punya IP public. Jangan salah. Sekarang CCTV analog juga sudah canggih-canggih men DVR-nya. Yang kekinian, DVR-nya sudah kita bisa kontrol lewat aplikasi yang bisa kita pantau CCTV kita dari manapun kita berada tanpa harus kita punya IP public dengan aplikasi CCTV-nya. Nah, di depan saya ini sudah ada CCTV. Kita gunakan CCTV dari merek Hilux. Kalau teman-teman tidak familiar, Hilux ini adalah sub-brand dari Hikvision. Ada brand CCTV terkenal namanya Hikvision. Nah, ini sub-brand mereka untuk pasar yang entry levelnya. Tapi menurut saya selain harganya murah dan juga kualitasnya oke, Hilux ini juga fiturnya sangat-sangat bagus sekali. Jadi makanya saya pilih Hilux dan ini tidak di-endorse. Jangan salah, jangan kira semua YouTuber kayak nge-review kayak gini di-endorse. Nggak, semuanya saya beli sendiri. Saya punya 4 CCTV dan 1 DVR. Dan nanti kalau misalkan jenengan mau beli, silakan nanti saya sediakan link pembeliannya di Nanang MRK Store yang original atau di toko-toko yang saya rekomendasikan di deskripsi di bawah. Jangan sampai salah beli karena nanti kalau salah beli Anda tidak bisa menginstalasinya, malah salah, pusing dasmu. Beli saja yang sama persis di video ini di link di pembelian di deskripsi di bawah ya cuy. Nah, untuk menginstalasi CCTV analog semacam ini tuh gampang banget. Kita juga bisa melakukannya di rumah, tapi tetap butuh pengalaman elektronika dasar dan juga pengalaman instalasi sih. Kalau misalkan Anda males atau mungkin bingung, saya sarankan ambil praktisnya saja. Silahkan gunakan jasa instalasi CCTV ya. Sekarang kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Kita gaskan. Dan di sini saya pakai 2 jenis CCTV dari Hilux. Yang pertama ini dirancang untuk outdoor. Tipenya THC B127P. Dia sudah IP66, dirancang untuk tahan segala cuaca dan sudah HD videonya lurus. Kalau kita buka, isinya ada mur untuk menempelkan CCTV-nya ke dinding, stiker dan buku panduan untuk membantu pemasangannya. Nah, ini dia CCTV-nya, bentuknya dia oke banget sih, sangat god looking. Di bawah lensanya ada LED untuk membantu penerangan ketika sensornya mendeteksi gelap, maka dia akan menyala. Karena CCTV ini full color ya jenisnya ya. Jadi CCTV ini ada 2 soket. Yang pertama konektor BNC female untuk data digitalnya dan juga soket DC female untuk supply powernya. Berikutnya adalah CCTV indoornya. Dia lebih dummy sih. Kalau kita buka dalamnya, CCTV-nya ada pak dan juga visor, terus ada stiker dan buku panduan. Oh ya, tipenya ini adalah THC T120PC.
resolusinya 2 megapiksel. Nah, CCTV ini dia itu punya 3 soket, satu konektor BNC female, satu jack DC female, dan sebuah tombol yang fungsinya untuk mengganti mode untuk beberapa DVR seri lama yang kadang tidak bisa membaca datanya secara otomatis. Tombol ini nggak akan kepake by the way, karena kita pakai DVR-nya juga dari Hilux yang tipenya juga baru gitu loh. Nah, sekarang kita buka DVR-nya ya. Kalau kita buka DVR-nya, kita akan dapat DVR-nya sendiri. Terus kemudian ada adapter dan juga kita dapat mouse untuk mengontrol DVR-nya. Jadi DVR ini bisa menampung 4 channel CCTV dan sudah punya port HDMI, port VGA, audio input output, dan juga dia sudah support web access. Selain itu kita juga butuh kabel koaksial. Di sini saya pakai kabel RG59 untuk CCTV ya. Lihat tuh, C159P. Artinya dia adalah RG59. Kabel ini dia punya 2 bagian kabel koaksialnya dan juga bagian kabel DC powernya. Terus kita butuh konektor BNC male. Nah, ini disesuaikan dengan kabel yang teman-teman pakai. Ini untuk kabel RG59 juga. Nah, bedanya RG6 dan RG59 itu apa? Tentunya di diameternya ya lur ya. RG6 itu dia lebih tebal dan jaraknya bisa menempuh lebih jauh. Tetapi RG59 ini juga bisa sampai 150 meter lebih sih. Terus untuk powernya saya pakai adapter jaring. Di sini saya pakai 12 volt 10 ampere untuk menyalakan semua alat kita tadi. Kita juga butuh kabel listrik untuk nyalakan adapter jaringnya ya lur ya, dan colokan listrik juga. Gas, sekarang kita pasang konektornya. Pertama ukur dulu panjang kabelnya sesuai yang kita butuhkan seluruh. Lalu pisahkan power dan koaksialnya. Nah, terus sekarang kita tinggal ukur sekonektor BNC kayak gini nih. Lalu kemudian kita kupas. Di dalamnya nanti ada lapisan serabutnya kayak gini lur. Nah, ini tinggal diturunin aja lapisan serabutnya. Terus ada lapisan aluminium foil juga. Ini nggak guna, jadi kita potong. Nah, terus kita kupas bagian styrofoamnya juga. Jangan mentok pangkal bawahnya ya. Tetap sisain dikit kayak gini nih. Sekarang kita tinggal potong tembaganya sesuai kebutuhan. Kalau saya ya biasanya saya kira-kira sejari saya gini sih. Nah, sudah dipotong. Ini bagian yang paling penting. Sekarang kita masukkan bagian pengunci konektornya. Masukin dan tekan aja supaya nggak mudah muter dia ya. Terus kita pasangkan konektornya deh. Bagian dalam lubangnya ini ada kayak penjepit gitu sih. Jadi dia tidak mudah lepas. Setelah itu pasang dan kencangkan. Poin yang perlu diingat, bagian serabutnya ini dia nggak boleh ada yang menyentuh bagian tembaganya ya seluruh ya. Kalau ada yang menyentuh, bisa saya pastikan gambarnya tidak akan muncul. Sekarang kita rapikan bagian serabutnya dan potong sih kalau saya, tapi jangan sampai habis lur. Terus kita naikkan nih kayak gini dan kita isolasi hitam supaya tidak gampang terurai dan lepas konektornya. Setelah itu bagian powernya, di sini kita sesuaikan panjangnya dulu dengan jacknya ya lur ya. Kalau Anda menggunakan jack jenis ini pakai baut kayak gini, silahkan disesuaikan. Nah, ini aku potong lalu kupas. Di dalamnya ada kabel power warna merah dan juga hitam. Merah untuk positif, hitam untuk negatif. Kita sambungkan aja ke jack DC-nya ya seluruh. Lalu kita solasi, atau kalau saya sih pakai selang bakar agar good locking ya. Nah, jadi tara, kita coba dulu. Saatnya mencoba. Ini BNC kita sambungin ke BNC ya. Lalu powernya kita juga sambungin ke power. Just good looking lur. Sekarang kita tinggal bikin untuk sisi satunya. Kita pasang konektor BNC-nya. Setelah sudah, bagian kabel powernya itu kita biarin aja, karena nanti kita masukkan ke adapter jaring ya. Jadi nggak usah pakai konektor DC. Setelah beres, kita tinggal bikin sesuai kebutuhan berapa titik CCTV yang kita instalasi. Karena di sini saya punya 4, jadi saya bikin 4 kayak ginian. Oke, di sini kita sudah instalasi CCTV-nya, sudah saya tempelkan di belakang sini setelah kita membuat kabelnya tadi ya. Jadi karena kita punya 4 CCTV, jadi saya buat 4 kabel ya. Dan di sini sudah saya tempelkan di market kita. Di sini saya punya 4 CCTV ya. 1, 2, 3 dan juga 4. Anggap saja ini berada di ruangan yang berbeda-beda. Sudah saya kasih cut garis nih. Kekurangan dari CCTV analog semacam ini itu untuk instalasinya. Dia itu membutuhkan kabel yang sangat banyak karena CCTV analog itu tidak bisa di switch atau tidak bisa di split. Berbeda dengan IP kamera yang menggunakan LAN, kita bisa menggunakan switch hub untuk switch kabelnya. Kalau CCTV semacam ini, satu CCTV satu kabel menuju ke DVR. Jadi di titik pertama di CCTV 1 ini saya sudah tarikkan kabel 1 menuju ke DVR. Terus kemudian ini satu kabel dari CCTV 2 masuk ke DVR nantinya. Ini CCTV 3
3 dari kabel power set mengalir ke DVR, dari CCTV 4 tarik kabel power mengalir ke DVR. Ini dia boros kabel banget. Meskipun ada 2 CCTV berjarak berdekatan, kita tetap butuh 2 kabel. Nah itu ribetnya CCTV analog semacam ini. Nah sekarang kita akan coba tancapkan. Untuk tancapkannya ya gampang sekali ya. Jadi di port BNC nya teman-teman, dari CCTV BNC female nya kita tancapkan ke kabel yang sudah kita rangkai tadi seperti ini. Kita tinggal putar, dah beres. Lalu di bagian powernya kita tinggal kasih ke power CCTV-nya. Nah ini sudah beres. Instalasinya seperti ini. Biasanya teman-teman teknisi menambahkan solasi atau apapun biar dia jauh tahan lama dan juga nggak gampang lepas ketika kabelnya bergeser. Begitu sih. Nah ini sudah terinstalasi semuanya. Sekarang kita tinggal setting di bagian DVR-nya, dan DVR-nya pun juga untuk DVR semacam ini itu langsung nyala, langsung ke setting. Tidak ada konfigurasi apapun. Jadi memasang CCTV analog semacam ini kuncinya ada di kabelnya saja. Kalau misalkan tidak muncul di DVR nanti gambarnya, berarti konektornya atau apanya masih bermasalah. Kalau untuk DVR-nya sendiri tidak ada settingan apapun. Langsung saja kita akan coba nyalakan DVR-nya. Kita setup dulu, kita colok-colokkan dulu untuk isi yang bagian ujung dari konektor BNC-nya. Gaskan. Untuk DVR-nya sekarang kita akan pasang harddisknya dulu ya lur ya. Sebelumnya kita lepas aja semua baut-bautnya dan kita buka DVR-nya lur. Nah mesinnya wes sangger koyok ngini kita lur jerune. Oke, komponen yang penting ini cuma 2, yaitu soket SATA dan juga power HDD-nya. Nah di sini aku akan pakai harddisk Seagate KW10 iki lur, 1 TB, regone murah pol. Wes sangger dipasang. Kira-kira dia sanggup merekord selama total 4 CCTV sekitar 6 sampai 7 hari lah. Oke, kita tancapkan dan kencangkan harddisknya menggunakan mur yang itu juga sudah ada di dalam paket pembeliannya ya. Oke, sekarang kita tinggal tancapkan kabel SATA-nya dan kabel HDD-nya ke DVR. Sekarang tinggal tutup lagi casingnya. Nah, kita tinggal instalasi bagian powernya dulu ya. Oh ya, di sini aku tambahin 1 kabel power lagi buat nyalain DVR-nya juga, biar gak usah pakai adapter yang di dalam pembeliannya gitu loh. Langsung terpower lewat adapter jaring juga DVR-nya. Sekarang kita tinggal satuin yang hitam dengan hitam dan yang merah dengan merah ya. Alias kita jumper langsung kayak gini nih. Wes angger di kumpul ke langsung diuter-uter wae lur. Setelah itu kita tinggal pasang di adaptor jaringnya. Yang merah ke V positif, yang hitam kita taruh ke V negatif. Jangan sampai terbalik. Terus kita pasang kabel listriknya di bagian L dan juga N. Lah kalau ini boleh terbalik ini. Berikutnya kita tinggal pasangkan konektor BNC-nya ya lur ya. Tinggal tancapkan gini, terus puter. Tancapkan, terus puter. Beres. Terus kita kasih kabel HDMI dan tancapkan ke monitor untuk mendisplaykan DVR-nya. Oke, dia sedang booting dulu. Pilih bahasanya lalu tekan apply ya. Lah, di sini karena monitornya dia itu support HD, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Tinggal yes saja. Next, kita bikin passwordnya dulu. Pastikan jangan sampai lupa karena DVR ini dia nggak punya tombol reset ya seluruh ya. Kamera authentication-nya passwordnya kosongin aja seluruh, lalu activate. Nah, sekarang bagian resetting passwordnya saya sih sukanya pakai question kayak gini biar gak ribet. Pastikan ntar jawabanmu bener ya seluruh ya. Lalu apply. Lalu kalau pengen ada polanya tinggal di setting di sini. Berikutnya networknya kita next saja dulu. Lalu akan muncul capacity storage harddisk kita dan pilih. Lalu next. Lalu next lagi. Lalu next lagi dan muncullah gambar dari CCTV kita. Langsung ya lur ya. 4 gak tuh? Menurut saya sih gambarnya oke banget, real time banget dan juga no delay. Coba lihat nih. Wih, dia joget-joget. Nah, CCTV-nya ini juga hasilnya super jernih kan, degan. Angle-nya dia wide banget ya. Bayangin, sedekat ini aku be CCTV, lihat, dan masih full terlihat badan dan juga wajahnya. Jadi ini angle view-nya dia wide banget lensanya. Oh ya, kalau CCTV yang outdoor sensornya mendeteksi bahwa area kurang cahaya, maka dia akan otomatis nyala lampunya kayak gini nih. Dan kalau yang indoor, dia cuma nyala infrared saja kayak gini, dan hasil gambarnya jadi hitam putih ya. Tapi overall hasil gambarnya tidak mengecewakan sama sekali. Kalau kita mau ke menu, bisa klik kiri di mouse, lalu pilih menu. Di sini kita bisa mengatur view-nya ya lur ya. Terus di sebelah kanan terdapat playback rekamannya, dan pindah-pindahnya itu cepet banget lur. UI DVR-nya itu luar biasa sih. Good job sih Hilux, harus saya akui ini. Sekarang kita akan coba preview lewat HP-nya ya seluruh ya.
Pertama kita tancapkan kabelan dulu dari router ISP ke port LAN yang ada di DVR. Setelah itu kita bisa pergi ke menu, pilih setting, lalu pilih network dan pilih general. Pastikan DHCP-nya sudah nyala semua. Dia akan otomatis langsung mendapatkan IP address dari router kita ya lur ya. Lalu pilih platform access, kita checklist kotak kecil dan next. Jangan lupa kita apply, maka akan muncul barcode. Sekarang kita tinggal download aja aplikasi Hilux di Play Store atau di App Store juga ada. Terus kita buka, setelah login kita tinggal new device dan pindah kode QR-nya. Nah, sekarang kita tinggal scan barcode tadi yang ada di DVR-nya ya lur ya. Maka sekarang DVR-nya kita akan terbaca dan kita finish. Dan next ada layanan juga dari Hilux. Kita ke skip aja karena kita gak akan pakai. Dan sudah ada dong DVR kita. Ini kita tinggal klik aja ya. Nah, bisa kita pantau lewat aplikasi ini coy, secara real time gambarnya. Lihat tuh, nih tuh, real time itu men, emang boleh real time itu. Dan ini kita pakai data juga tetap bisa ya. Ini saya juga mantaunya real time pakai data. Jos gandos rewu-rewu pokoknya men. Kita juga bisa rekam dan download rekamannya langsung dari aplikasi ini ya seluruh ya. Jadi kurang lebih begitulah teman-teman bagaimana cara menginstalasi dan juga mengkonfigurasi CCTV ini dari awal sampai akhir dia bisa on dan merecord gambar ya. Kalau jangan suka dengan konten-konten semacam ini, jangan lupa like, share, subscribe channel Nanang MRK dan tonton video saya yang lain supaya Anda mendapatkan ilmu-ilmu tentang networking dan juga teknologi di channel ini. Ya, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.